Halo Bray, jumpa lagi bareng Mang Ino di acara Ngobok, ngomongin bola sepak. Kumaha, darah Mang, mudah-mudahan sadayana cara raga sehat walafiat. Akhirnya, teka-teki mengenai pemain asing Persib kembali terjawab. Setelah sebelumnya mendatangkan beberapa nama baru, kini Persib resmi memperkenalkan Luka Menalo sebagai amunisi anyar Maung Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Luka Menalo? Apa yang membuat Igor Tolik begitu yakin membawanya ke Persib? Apakah dia benar-benar bisa menjadi pembeda di Liga Indonesia atau justru hanya akan menjadi pemain asing biasa? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas profil, gaya bermain, kelebihan, kekurangan, hingga bagaimana peran Luka Menalo dalam skema permainan Persib. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Let's go, urang gaskeun. Cikidot. Buat yang belum terlalu mengenal nama ini, Luka Menalo merupakan pemain asal Bosnia yang berusia 29 tahun. Posisi utamanya adalah winger kiri, tetapi ia juga mampu bermain sebagai winger kanan maupun second striker. Karirnya cukup mentereng di kawasan Balkan. Ia pernah membela klub-klub besar seperti Dinamo Zagreb, Rijeka, dan klub lainnya di Eropa, Magic. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuatnya terbiasa menghadapi pertandingan dengan tempo tinggi dan tekanan besar. Artinya, Persib bukan mendatangkan pemain yang masih harus belajar menghadapi atmosfer kompetitif. Menalo datang dengan bekal pengalaman yang cukup matang. Kalau kita lihat kebutuhan Persib musim ini, keputusan mendatangkan Luka Menalo sebenarnya cukup masuk akal. Musim lalu, lini serang Persib memang cukup tajam. Namun, ada satu hal yang masih sering menjadi pekerjaan rumah, yaitu variasi serangan dari sektor sayap. Saat menghadapi tim yang bermain bertahan, Persib terkadang kesulitan membongkar pertahanan lawan. Serangan seringkali mudah ditebak karena terlalu bergantung pada pola tertentu. Nah, disinilah Menalo diharapkan membawa perubahan. Menalo merupakan tipe winger modern yang tidak hanya berdiri di pinggir lapangan untuk menunggu bola. Ia aktif bergerak, sering melakukan cut inside, masuk ke kotak penalti, bahkan bertukar posisi dengan striker. Mobilitas seperti inilah yang sangat dibutuhkan Persib agar pola serangan menjadi lebih dinamis. Kalau kita melihat cuplikan permainannya selama di Eropa, ada beberapa kelebihan yang cukup menonjol. Yang pertama tentu adalah kecepatan. Menalo memiliki akselerasi yang baik ketika melakukan serangan balik. Dalam situasi 1 lawan 1, ia berani membawa bola melewati lawan. Hal ini akan sangat membantu Persib saat menghadapi tim yang bermain dengan garis pertahanan tinggi. Kelebihan berikutnya adalah kemampuan dribbling. Menalo cukup nyaman membawa bola dalam ruang sempit. Tidak jarang ia melakukan cut inside dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan atau memberikan umpan matang kepada rekannya. Selain itu, kemampuan crossing Menalo juga cukup baik. Ini menjadi keuntungan besar apabila Persib memiliki striker yang kuat dalam duel udara. Yang menarik lagi adalah fleksibilitasnya. Ia bisa bermain di sisi kiri, sisi kanan, bahkan sesekali menjadi second striker. Fleksibilitas ini memberi banyak pilihan bagi Igor Tolik dalam menyusun strategi. Kalau kita melihat cara bermain Persib selama beberapa musim terakhir, Igor Tolik sangat menyukai transisi cepat. Begitu berhasil merebut bola, Persib langsung melakukan serangan vertikal menuju pertahanan lawan. Nah,
karakter ini sangat cocok dengan Luka Menalo. Ia memiliki kecepatan, rajin melakukan flashing, disiplin saat bertahan, dan tidak malas untuk membantu rekan-rekannya. Inilah alasan mengapa banyak pengamat menilai Menalo merupakan pemain yang sesuai dengan filosofi permainan Igor Tolik. Wow, magic! Salah satu catatan terhadap Luka Menalo adalah produktivitas golnya. Ia bukan tipe winger yang setiap musim mencetak belasan hingga puluhan gol. Kontribusi terbesarnya justru datang melalui assist, membuka ruang bagi rekan setim, serta menciptakan peluang berbahaya. Jadi, kalau ada yang berharap Menalo langsung menjadi top skor Persib, mungkin ekspektasi itu perlu sedikit diturunkan. Selain itu, tantangan terbesar adalah proses adaptasi. Liga Indonesia memiliki cuaca, kualitas lapangan, intensitas permainan, hingga atmosfer supporter yang sangat berbeda dibanding kompetisi di Eropa. Kalau melihat komposisi skuad saat ini, kemungkinan besar Igor Tolik akan memainkan Menalo sebagai winger kiri dalam formasi 4-3-3. Namun, bukan tidak mungkin ia juga dipasang di kanan agar bisa melakukan cut inside menggunakan kaki dominannya. Dalam formasi 4-2-3-1, Menalo bisa bermain lebih bebas di belakang striker utama. Dengan mobilitas tinggi yang dimilikinya, pertahanan lawan akan kesulitan menentukan siapa yang harus dijaga. Kalau proses adaptasinya berjalan lancar dan terhindar dari cedera, saya optimis Luka Menalo bisa menjadi salah satu pemain asing terbaik Persib musim ini. Bukan hanya soal gol, tetapi bagaimana ia mampu membuka ruang, menciptakan peluang, dan membuat permainan Persib jauh lebih hidup. Target realistisnya adalah mencetak sekitar 8-12 gol, serta menyumbang 2 digit assist di semua kompetisi. Kalau itu tercapai, tentu transfer ini bisa dikatakan sangat sukses. Jadi Bray, menurut Mang Ino, transfer Luka Menalo merupakan rekrutan yang cukup cerdas dari Persib Bandung. Mungkin namanya belum sebesar beberapa pemain Eropa lainnya, tetapi dari segi kualitas, pengalaman, dan karakter bermain, Menalo memiliki semua modal untuk sukses bersama Maung Bandung. Kini tinggal bagaimana proses adaptasinya di Liga Indonesia dan bagaimana Igor Tolik memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kalau semuanya berjalan dengan harapan, bukan tidak mungkin Luka Menalo akan menjadi salah satu pemain yang paling ditakuti lawan musim ini. Nah Bray, itu dia analisa lengkap mengenai transfer Luka Menalo ke Persib Bandung. Menurut kalian, apakah Luka Menalo akan langsung nyetel bersama Persib atau justru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subrek channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Mang Ino pamit undur diri, hatur nuhun, sampai jumpa di video berikutnya.